wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan makalah kami dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya Rodo Bakis Arifiani dengan NIM 64222202. Perkenalkan, nama saya Dina Darnalisa dengan NIM 64222552 dari kelas 644C0. Kinerja adalah ukuran penting untuk menilai pencapaian tujuan organisasi. Kinerja keuangan yang dievaluasi melalui laporan keuangan sangat penting untuk menilai kesehatan perusahaan. Laporan keuangan mengandung informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas serta membantu mengevaluasi kinerja keuangan melalui analisis rasio. Rasio likuiditas, salah satu jenis rasio keuangan, membantu mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam mengelola dana dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio keuangan memudahkan manajemen, investor, dan konsumen dalam menganalisis kinerja bisnis, mengidentifikasi masalah, dan membuat keputusan. Rasio keuangan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada likuiditas, aktivitas, yang kedua profitabilitas, dan yang terakhir leverage. Tujuan makalah ini adalah menganalisis pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, dan kombinasi aktiva terhadap profitabilitas PT Saharan Pokpen Indonesia Tbk pada tahun 2023. Analisis mencakup rasio lancar, rasio liabilitas terhadap ekuitas dan total aset atau solvabilitas, serta perbandingan aktiva lancar, tidak lancar, dan total aset atau kombinasi aktiva. Hasilnya akan dikorelasi dengan rasio pengambilan atas total aset, ekuitas, dan penjualan bersih untuk mengukur profitabilitas. Harapannya adalah memberikan rekomendasi kebijakan keuangan guna meningkatkan profitabilitas perusahaan. Rasio keuangan merupakan proses pembandingan angka-angka dalam suatu laporan keuangan dengan cara membagi angka yang satu dengan angka yang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa rasio keuangan merupakan suatu cara membandingkan suatu angka dengan angka lainnya dalam suatu laporan keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan yaitu untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan. Ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan. Setiap hubungan memiliki tujuan, kegunaan, dan makna tertentu. Setiap hasil rasio yang diukur dimaknai lebih bermakna untuk pengambilan keputusan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk rasio keuangan. Rasio likuiditas. Rasio ini untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan membandingkan besarnya aktiva lancar terhadap utang lancar menurut Hanif 2016. Rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar per utang lancar. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva. Salah satu aktivitas yang digunakan adalah total asset turnover, yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva perusahaan, menggambarkan kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjangnya. Rasio ini dapat diperoleh dengan menghitung rasio utang terhadap asetnya. Rasio probabilitas. Rasio probabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat perolehan laba terhadap penjualan atau total aktiva pada periode tertentu. Salah satunya dapat menggunakan rasio return of assets atau ROA. Manfaat. Analisis rasio keuangan bermanfaat bagi pemilik bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Secara internal, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis dan menilai kinerja keuangan bisnis, termasuk likuiditas, solvabilitas, probabilitas, dan aktivitas. Ini memungkinkan identifikasi area yang perlu diperbaikan.
secara eksternal membantu kreditor dan investor dalam keputusan pemberian kredit atau investasi serta mengukur kesehatan bisnis dan pengembangan yang dicapai. Analisis rasio keuangan penting untuk kelangsungan dan pengembangan bisnis secara Studi kasus PT Sekarang Pakain Indonesia Tbk atau CPIN merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang peternakan dan industri makanan. Sebagai salah satu perusahaan termukakan di Indonesia, CPIN perlu memantau kinerja keuangannya secara cermat untuk memastikan keberlanjutan usaha dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas terhadap profitabilitas CPIN. Analisis ini memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan perusahaan, serta implementasinya bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Data keuangan CPIN untuk periode 2023 digunakan dalam perhitungan ini rasio keuangan termasuk rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, perputaran persediaan, dan pengambilan aset dihitung dan dianalisis untuk mengetahui trennya serta pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Analisis likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo pada saat dibayar penuh. Rasio kas ini menjadi alat untuk mengukur seberapa banyak uang tunai yang tersedia untuk melunasi utang. Berikut adalah perhitungannya. Aktiva lancar tahun 2022 yaitu 17.764.298, tahun 2023-nya 18.324.808. Utang lancar tahun 2022 yaitu 7.392.848, tahun 2023-nya yaitu 6.049.216. Rasio lancarnya tahun 2022 yaitu 2.402 dan tahun 2023-nya yaitu 2.700. Analisis aktivitas. Rasio lancar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo pada saat dibayar penuh. Rasio kas ini menjadi alat untuk mengukur seberapa banyak uang tunai yang tersedia untuk melunasi utang. Salah satunya menggunakan total asset turnover. Total asset turnover dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Perhitungannya yaitu penjualan tahun 2022 yaitu 56.867.544, tahun 2023-nya yaitu 61.615.850. Total aktiva tahun 2022 yaitu 38.847.545, tahun 2023-nya 40.970.800. Aset turnover tahun 2022 yaitu 1.463 dan tahun 2023-nya yaitu 1.500. Analisis solvabilitas atau leverage. Rasio utang terhadap aset menunjukkan seberapa besar aset suatu perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar pengaruh utang suatu perusahaan terhadap pengelolaan asetnya. Berikut adalah perhitungannya. Total utang tahun 2022 yaitu 26.327.214,
tahun 2023-nya yaitu 9.233.381. Total aset tahun 2022-nya yaitu 39.847.545. Tahun 2023-nya yaitu 40.970.800. Rasio total utang terhadap total aset tahun 2022-nya yaitu 0,660 dan tahun 2023-nya yaitu 0,220. Analisis profitabilitas atau keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan indikator yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari kegiatan usahanya. Beberapa perangkat pengukuran dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas. Salah satunya menggunakan Return on Asset atau ROA. ROA digunakan untuk mengetahui berapa laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang dimasukkan ke dalam total aset. Rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengambilan atas asetnya yaitu perhitungannya laba bersih tahun 2022 yaitu 2.930.357. Tahun 2023-nya yaitu 2.318.088. Total aset tahun 2022-nya yaitu 39.847.545. Tahun 2023-nya yaitu 40.970.800. Return on Asset tahun 2022 yaitu 0,073 dan tahun 2023-nya yaitu 0,056. Pembahasan pada makalah ini adalah dibahas mengenai analisis kinerja keuangan PT Pokpine menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang dianalisis meliputi yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Rasio yang termasuk dalam kategori ini antara lain current ratio dan quick ratio. Rasio likuiditas yang kuat menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam pembayaran utang jangka pendeknya. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio-rasio yang termasuk dalam kategori ini antara lain debit to quick ratio dan debit to asset ratio. Rasio solvabilitas yang rendah menunjukkan perusahaan memiliki rasio gagal bayar yang rendah. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Rasio-rasio yang termasuk dalam kategori ini antara lain total asset turnover dan inventory turnover. Rasio aktivitas yang tinggi menunjukkan perusahaan dapat memanfaatkan asetnya secara efisien. Analisis rasio keuangan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan saat ini. Rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas yang baik akan mendukung profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan dapat menggunakan hasil analisis ini untuk mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan keuangan seperti kebijakan modal kerja, struktur modal, dan efisiensi pengelolaan aset. Selain itu, analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditor dalam mengevaluasi kinerja dan rasio keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi atau pemberian pinjaman. Dengan demikian, analisis rasio keuangan menjadi alat yang penting bagi manajemen
maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menilai dan mengawasi kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dari laporan ini, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas memiliki pengaruh terhadap profitabilitas PT Pokpan. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan karena dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur. Rasio solvabilitas yang optimal juga berkontribusi pada profitabilitas dengan menjaga struktur modal yang sehat. Secara keseluruhan, manajemen keuangan yang baik dengan memperhatikan rasio-rasio keuangan inti mampu meningkatkan kinerja keuangan PT Pokpan. Hal ini penting untuk keberlanjutan dan daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang di atas, saran yang dapat diberikan adalah 1. Perusahaan perlu menjaga rasio likuiditas di atas rasio industri untuk memastikan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tetap terjaga. Yang kedua, struktur pemodalan perlu dikaji ulang untuk lebih mengurangi ketergantungan terhadap utang. Yang ketiga, upaya peningkatan efisiensi penggunaan aset perlu terus dilakukan untuk meningkatkan rasio aktivitas. Yang keempat, langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan tingkat pengembalian atas total aset dan ekuitas seperti pembangunan produk baru, peningkatan penjualan, dan penurunan biaya operasional. Yang kelima, perlu adanya alokasi aset yang tepat guna meningkatkan profitabilitas PT Pokpan Indonesia. Sekian presentasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.